Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gama Matematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng. Oke, video kali ini akan dimulai dengan perpangkatan pada matriks. Nah, kalau misalnya kalian dengan perpangkatan, misalnya punya 3 pangkat 3, nah itu kan artinya 3 kali 3 kali 3, ya kan? Nah, sama dengan matriks, jadi ketika saya memiliki matriks A itu 5 min 1 0 2. Nah, yang dimaksud di sini kalau misalnya kita pangkatkan, misalnya secara sederhana aja A pangkat 2. Nah, matriks A pangkat 2 ini bukan berarti artinya kita tuh mangkatin satu-satu per elemen. Misalnya kan maunya 5 kuadrat, 1 kuadrat, 0 kuadrat, 2 kuadrat. Nah, ini salah banget. Nah, jadi yang dimaksud dengan matriks A pangkat 2 itu sama dengan prinsip yang ini. Artinya kita mengalihkan matriks A dengan matriks A. Jadi kita mengalihkan 5 min 1 0 2 dan 5 min 1 0 2. Nah, ini tinggal kalian kalikan aja. Sama juga dengan ini hasilnya apa nanti? Karena ini 2 kali 2 dan ini 2 kali 2, pasti nanti hasilnya adalah 2 kali 2. Nah, kalian bisa cari sendiri untuk hasilnya. Sama ketika misalnya A pangkat 3, A pangkat 5, dan seterusnya, itu berarti matriks A-nya kita kalikan sebanyak 3 kali, untuk kali 5 kali, dan selanjutnya. Jadi, kesalahan yang sering terjadi adalah beberapa siswa itu memangkatkan elemennya. Nah, itu salah. Yang benar adalah kita harus mengalihkan matriksnya itu tersendiri. Nah, untuk video kali ini diawali dengan perpangkatan matriks. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang determinan dan inverse matriks. Nah, seperti yang telah disampaikan pada video sebelumnya, kalian bisa cek di link di atas ini. Nah, kita tuh udah ngomong operasi matriks. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, sudah disampaikan bahwa tidak ada pembagian, tapi ini biasanya itu di matriks itu adanya inverse. Nah, inverse itu berhubungan dengan determinan. Nah, untuk determinan dan inverse matriks untuk SMA itu dibatasi dengan matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. Untuk kalian yang pengen tahu matriks determinan dan inverse 4 kali 4 dan seterusnya, kalian bisa langsung ke universitas dan memilih matematika. Nah, kita langsung mulai aja dari matriks 2 kali 2. Tapi sebelumnya, pasti kalian tuh penasaran banget determinan itu apa. Jadi, kita akan mulai dulu dengan determinan. Jadi, determinan itu adalah selisih antara perkalian. Jadi, selisih perkalian elemen-elemen pada diagonal utama. Elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen pada diagonal sekunder. Nah, ini mungkin masih kelihatan abstrak banget ya. Kita langsung praktek aja. Jadi misalnya kita kan mau matriks karena kita 2 kali 2, matriks S 2 kali 2. Nah, misalnya elemennya aku kasih nama A, B, C, D kayak gini. Nah, diagonal utama itu yang dimaksud adalah A dan D. Jadi ini disebut dengan diagonal utama. Nah, kemudian B sama C ini adalah diagonal sekunder. Nah, karena dia selisih perkalian elemen pada diagonal utama dengan diagonal sekunder, jadi kalau misalnya kita mencari determinan, determinan itu simbolnya bisa det itu artinya determinan. Karena ini matriksnya A, kita pakai A.
Bisa juga kan kayak pakai simbol mutlak. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan simbol mutlak dan materinya matriks seperti ini artinya determinan A. Nah, karena kan tadi bilang selisih perkalian elemen pada diagonal utama. Diagonal utamanya kan A sama D. Karena dikalikan berarti AD dengan diagonal sekunder BC. Nah, jadi ini adalah rumus dari determinan 2 kali 2 yaitu AD dikurangi BC. Nah, mudah banget kan? Oke, untuk selanjutnya, untuk mendapatkan inverse, kita tuh nggak butuh cuma determinan aja, tapi ada yang namanya adjoint. Jadi ini kita ada tambahan yang namanya adjoint. Nah, adjoint itu jadi dia itu kalau misalnya saya lagi matriks A itu adalah A, B, C, D, berarti adjointnya kita bisa tulis ADJ. ADJ itu adjoint A. Ini tuh gampang banget, jadi kan tinggal nukar D sama A. Jadi karena awal posisinya D itu di elemen 2 kali 2 ya, kita tinggal ganti ke elemen 1, 1, terus A-nya diganti ke 2, 2. Nah, si B sama C-nya itu nggak ditukar, tapi kita kasih nih. Nah, ini disebut dengan adjoint. Nah, mudah banget kan? Nah, terus hubungannya apa sih determinan sama adjoint di inverse? Ternyata kalau kita mencari inverse ini simbolnya tuh kayak pangkat negatif 1. Tapi kalian jangan sampai nanti nyebut misalnya ada tulisan A pangkat negatif 1 ini bukan artinya adalah A pangkat negatif 1 kalau di matriks, tapi bacanya adalah A inverse. Nah, jadi ini menyatakan inverse. Nah, simbol dari A inverse adalah seperti ini. Jadi, karena ini 2 kali 2, jadi rumusnya itu 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, kita tinggal masukin ke rumusnya aja determinan tadi AD. Adjoint adalah seperti ini. Nah, mudah banget kan? Gampang kan? Pasti kalian ngerasa ini mudah banget. Nah, tapi buat kalian, jadi kalau di inverse itu ada beberapa kayak syarat-syarat matriks itu memiliki inverse. Jadi syarat matriks memiliki inverse. Syarat yang pertama adalah jika matriks itu dia itu misalnya determinannya sama dengan 0. Nah, ini dia itu tidak memiliki inverse. Tidak memiliki inverse. Nah, kenapa sih dia tuh nggak memiliki inverse? Karena kan kalau misalnya kita masukin ke rumus ini ya, nah kan 1 per determinan A, determinannya tuh 0, 1 dibagi 0, itu kan apa teman-teman? Nah, tidak terdefinisikan, karena dia tidak terdefinisi berarti dia tuh tidak memiliki inverse. Tuh. Nah, kalau determinannya itu sama dengan 0, selain dia tidak memiliki inverse, dia juga disebut dengan matriks singular. Jadi nanti kalau misalnya ada soal matriks ini singular, nah berarti kalian langsung aja tahu kalau di sana itu maksudnya matriksnya itu determinannya adalah 0. Nah, sedangkan kalau misalnya determinannya itu tidak sama dengan 0, itu pasti memiliki inverse. Nah, jadi syaratnya dia tuh memiliki inverse adalah dia determinannya tidak sama dengan 0. Nah, ini disebut matriks non-singular. Oke, mudah banget kan? Nah, selain syarat ini, kita juga memiliki sifat-sifat yang sering banget digunakan untuk inverse ini. Jadi, sifat dari inverse. Nah, jadi kalau misalnya ada perkalian A dan B, matriks A dan B kita inversekan, itu tuh bukan artinya adalah A inverse kali B inverse. Itu salah banget. Ini yang benar adalah
B inverse kali A inverse. Ini sering pada kebalik ya, kan kayak udah termindset gitu kan. Kalau kayak perpangkatan di matematika peminatan, kalau yang eksponen itu, ini bukan matriks ya, tapi yang eksponen. Kalau misalnya di eksponen itu eksponen, kayak misalnya 2 kali 3 pangkat min 2. Nah ini kan artinya bisa 2 pangkat min 2 kali 3 pangkat min 2, kayak gitu kan. Nah ini kan sebenarnya nulis kayak gini boleh, nulis 3 pangkat min 2 sama 2 kali min 2 itu juga boleh. Nah, karena ini posisinya mereka itu tidak menentukan hasil, berbeda dengan matriks. Jadi kalau matriks itu, posisi itu menentukan hasilnya. Jadi kalau misalnya urutannya A sama B, ya kalian harus mengalihkan A sama A dulu ke B. Nah, tapi kalau misalnya inverse ini, kita itu mengalihkan B inverse dengan A inverse. Seperti ini. Nah, sama halnya kalau misalnya kita berbentuknya B kali A inverse, itu bukan B inverse kali A inverse, tapi A inverse kali B inverse. Nah, udah mulai kebayangkan ya betapa mudahnya inverse ini. Oke, kita lanjut ke masih dengan inverse matriks 2 kali 2. Ini kita langsung ke contoh aja ya. Nah, tapi sebelum contoh, tadi kan sifatnya udah sampai sini. Ini karena nggak muat, kita lanjutin ke slide selanjutnya. Jadi, sifat selanjutnya, kalau misalnya ada X kali A, itu sama dengan B. Nah, kita misalnya mau cari nilai dari X. Kayak misalnya, aku punya X kali 3 sama dengan 6. Itu kan artinya X-nya adalah 2, ya kan? Nah, 2 itu dari mana? 2 itu dari 6 bagi 3. Setuju kan? Nah, ini sama halnya kayak contoh di samping ini, tapi juga kita kan tadi udah dibilangin kalau posisi matriks itu menentukan hasil. Jadi kalau X kali A sama dengan B, X itu bisa dalam berbentuk matriks kayak gitu. Jadi terus kita tuh mau mencari nilai X-nya. Nah, kalau mau nyari nilai X-nya, kita bisa cari. Nah, caranya adalah X A. Nah, kita kalikan dengan A inverse. Nah, kalau sebelah kiri dikalikan A inverse, sebelah kanan juga dikalikan A inverse. Kan kayak operasi aljabar biasa ya. Jadi kalau sebelah kiri kita operasikan, sebelah kanan juga dioperasikan. Nah, A kali A inverse itu, oh ya ini sifat juga ya buat kalian yang belum tahu. Jadi sifat dari A kali A inverse itu sama dengan identitas. Identitas itu apa? Kalau 2 kali 2, matriksnya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, karena ini 2 kali 2 ya, ranahnya 2 kali 2. Jadi kalau misalnya 3 kali 3, misalnya 3 kali 3 itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini matriks identitas juga. Jadi nih diagonal utamanya adalah 1. Nah, kita operasikan di sini kan A kali A inverse tadi itu identitas, B kali A inverse. Nah, terus sifat selanjutnya, kalau misalnya suatu matriks dikalikan identitas, itu artinya adalah matriks itu sendiri. Nah, berarti X sama dengan B kali A inverse. Nah, jadi kalau misalnya kita punya X kali A sama dengan B, mau nyari X-nya adalah B kali A inverse. Sama juga kayak misalnya kalian AX sama dengan B. A kali A inverse kali X, A inverse kali B. Posisi menentukan hasil, harus ingat ya. Nah, kemudian hasilnya ini juga identitas kali suatu matriks itu adalah suatu matriks itu sendiri. Nah, jadi ini kalian bisa mencarinya. Oke, tanpa harus basa-basi lagi, kita langsung ke aplikasi aja ya, biar kalian semakin paham ini tuh maksudnya kayak apa, kayak gitu kan. Oke, jadi misalnya aku punya soal M kali 6, 7,
8, 9. 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang aku tuh mau cari nilai M. Nah, kita tinggal menggunakan sifat dari seperti contoh di atas. Seperti perhitungan di samping maksudnya. Nah, jadi M itu kalau di sini ibaratnya adalah X. Nah, ini adalah matriksnya. Kalau di sana adalah A, sana adalah B. Nah, jadi kalau misalnya kita mencari M, itu berarti artinya B kali A inverse. Nah, kita pakai yang ini. Karena M itu di depan. Nah, kan cocok banget nih sama yang ini. Nah, kalau yang ini, dia kan matriks M-nya artinya di belakang dari A. Nah, kita langsung cari aja B. B itu kita harus lihat ya, 2, 3, 4, 5. A inverse tadi rumusnya adalah, buat yang lupa, 1 per determinan A kali adjoin A. Berarti 1 per determinan tadi rumusnya adalah AD min BC. Kita fokus ke sini. Mungkin kita bisa tuliskan di menu orek-orek ya. Nah, determinan dari A berarti AD min BC. A-nya adalah 6 kali 9 kurangi B, B-nya itu adalah 7 kali 8. Jadi dia adalah berapa teman-teman? 6 kali 9, 54 dikurangi 7 kali 8 itu adalah 56. Jadi hasilnya negatif 2. Berarti di sini negatif 2. Adjoin tadi kita yaitu kita tuker nih 9 sama 6, terus min 7 sama min 8. Nah, setengah ini bisa min setengah ini bisa kita taruh depan biar kita ngaliin mudah antara matriksnya. Itu nggak masalah ya, karena dia itu skalar yang udah kita bahas di sebelumnya. Tapi kalau misalnya posisi matriks itu harus benar-benar persis. Nah, ini kan juga nggak aku tukar antara B sama. Nah, ini nanti kalian bisa menggunakan cara pada perkalian operasi aljabar. Hasilnya adalah berapa teman-teman? Kita langsung aja ya, 2 kali 9, 18. 18 dikurangi sama 24. Itu min 6. Ini min 14 tambah 18 itu 4. 36 ditambah negatif 40 itu negatif 4. Min 28 ditambah 30 itu 2. Nah, kita kalikan sama min setengah berarti adalah 3 min 2 dan min 1. Ini hasil dari M. Mudah kan? Oke teman-teman,